Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, hari ini tanggal 16 bulan Ramadan. Malam biasanya ramai di masjid, di musola, di instansi, dimanapun suka merayakan atau memperingati malam nuzul Al-Quran. Adapun perintah untuk mengadakan peringatan ada dari Allah. Quran surah Ibrahim ayat 5, Allah berfirman, wa dzakirhum bi ayyamillah. Ya, dan ingatkanlah mereka dengan hari-hari Allah. Maksud dari hari-hari Allah kata Nabi adalah hari-hari di mana Allah memberikan nikmat yang sangat besar. Dan tidak ada nikmat yang besar ada kecuali diturunkannya Al-Quran Al-Karim, Al-Quran yang sangat agung, yang sangat mulia. Nuzul adalah turun dari atas ke bawah. Al-Quran adalah kitab suci. Jadi peringatan nuzul Quran adalah mengingatkan tentang turunnya kitab suci Al-Quran. Tanggal berapa Al-Quran diturunkan? Yang jelas pada bulan Ramadan. Al-Quran Al-Baqarah ayat 185 menyatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal hudal furqan. Bahwa bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Ya. Kemudian berapa tahapan Al-Qur'an diturunkan? Ya. Kata Abdullah bin Abbas bahwa Al-Qur'an itu nuzulnya 2 tahap. Yang pertama, Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Kapan? Itu pada malam Lailatul Qadar. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguhnya kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Turun yang mana? Yaitu turun dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Ya, Baitul Izzah itu berada di langit dunia. Ya, langit yang paling terdekat ke bumi lah. Ya. Kemudian tahapan kedua, Al-Quran itu diturunkan lagi dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau Al-Quran turun dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah yang jumlatan wahidan, satu kali turun, ya, jadi dari mulai baknya lafaz bismillah sampai sinnya surah An-Nas, semua turun sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Adapun dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad itu dicicil selama 23 tahun. Tanggal berapa pertama kali turunnya? Di bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan. Jadi kalau ada yang bingung, ya, katanya Al-Quran turunnya Lailatul Qadar, tapi diperingati bulan 17 Ramadan. Nah, yang diperingati yang ini, yang turun dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad berada di Gua Hiro. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 41, In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala amdina yaumal furqan yaumal taqal jama'an. Ya. Dalam ayat tersebut, ya, menerangkan tentang masalah pembagian ghanimah. Ya. Nah, kata Nabi Muhammad SAW, ya, In kuntum amantu billah, kalau kalian semua beriman kepada Allah, wa ma anzalna ala abdina, dan iman kepada Quran yang diturunkan, ya, kepada hamba kata Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW, yaumal furqan, ya, di hari Furqan. Furqan itu hari di mana Allah memisahkan antara hak dan batil. Yaumal taqal jam'an, dan di hari bertemunya 2 kelompok besar, yaitu kelompok kafir Quraisy dan kelompok Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu perang Badar. Dan perang Badar ini terjadi pada tanggal 17
tersebut menyatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan di hari pertemuan besar, ya, itu perang Badar, berarti Al-Quran turunnya pada tanggal 17 Ramadan, ya. Di tahapan pertama dari Mahfuz ke Baitul Izzah itu malam Lailatul Qadar, dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad itu adalah 17 Ramadan. Nah, Al-Quran ini adalah lafaz yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara Jibril al-muta'abbadu bitilawatiha, dan menjadi ibadah apabila kita membacanya. Kata Nabi Muhammad SAW, apabila Quran dibaca, ya, wa huwa qaimun fi shalah, sedangkan Anda sedang berdiri sholat, maka satu huruf dibalas 100 kali. Ya. Ketika Al-Quran dibaca, sedangkan Anda sedang sholat, tapi sholatnya sembari duduk, maka satu huruf dibalas 50 kebaikan. Ketika Al-Quran dibaca di luar sholat, maka satu huruf dibalas 10 kali. Makanya kata Nabi, wala aqulu alif lam mim harfan, aku tidak berkata alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ketika Anda berkata alif lam mim, berarti Anda diberi pahala 30 kebaikan. Dan ketika Anda mendengarkan Al-Quran, kata Nabi, ketika Al-Quran didengarkan, ya, dengan sebaik-baiknya, dengan menyimak, maka satu huruf Anda diberi satu kebaikan. Jadi luar biasa Al-Quran ketika dibaca di dalam sholat, ya, kalau sholatnya sambil berdiri 100 kebaikan pahalanya, satu hurufnya. Kalau dibaca dalam sholat, sedangkan sholatnya sambil duduk 50, di luar sholat 1 dibalas 10, dan apabila mendengarkannya pun mendapat 1 kebaikan. Tapi dengan syarat, ya, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum